Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kita kembali kepada halakat ilmu hadis. Sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang posisi atau urgensi sunnah nabawiyah kepada Al-Quran. Posisi atau urgensi daripada sunnah nabawiyah kepada Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai takhsisul 'am. Apa artinya? Yaitu menjelaskan atau mengkhususkan apa yang dijelaskan disebutkan dalam Al-Quran secara umum. Contohnya, jika disebutkan dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa maksud az-zulm di sini? Bukankah kita semua, maksudnya bukankah kami itu tidak akan terlepas dari yang namanya kezaliman? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang dimaksud zalim dalam ayat itu berarti syirik. Artinya apa? Jauhilah kesyirikan. Ini sebagai bentuk penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arti zalim yang masih umum, kemudian dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan zalim dalam ayat yaitu syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urgensi atau posisi Al-Quran yang keempat sebagai penjelas dari apa yang disebutkan dalam urgensi atau posisi sunnah nabawiyah yang keempat sebagai penjelas dari pada Al-Quran Al-Karim yaitu tawdihul muskil atau menjelaskan sesuatu yang masih sulit dipahami, rumit, ruwet istilahnya. Contohnya yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai terlihat benang putih dan benang hitam. Apa yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam? Itu arti letterlek atau terjemahan dari ayat tersebut. Oh, rupanya Rasulullah SAW datang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut, makan dan minumlah sampai sebelum bayadun nahar atau sebelum terbitnya matahari sampai berakhirnya gelapnya malam. Itu salah satu posisi dari sunnah nabawiyah atau sunnah Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Menjelaskan yang tidak jelas atau kurang jelas, mengkhususkan yang masih umum, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, urgensi dari sunnah nabawiyah daripada Al-Quran juga, sunnah nabawiyah juga datang untuk menasakh atau menghapus hukum yang datang dari Al-Quran Al-Karim. Sunnah nabawiyah memiliki kekuatan untuk menafikan hukum yang ada di Al-Quran. Tapi menafikan atau menghapusnya secara hukum saja, bukan menafikan atau menghapus lafaznya. Contohnya yaitu perkataan dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Artinya ayat ini menjelaskan untuk memberikan wasiat kepada ahli waris. Akan tetapi kemudian Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, la wasiyata liwaris, artinya tidak diberikan wasiat untuk para ahli waris. Berarti, kenapa? Nasakh atau nasikh dan mansuh yaitu sebuah proses
penghapusan hukum yang datang sebelumnya dihapus oleh hukum yang datang setelahnya. Berarti hukum yang datang sebelumnya, dalam contoh yaitu pemberian wasiat kepada ahli waris, dihapus oleh hukum yang datang setelahnya dari sunnah mutahharah, yaitu tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapatkan haknya, yaitu warisan. Dan la wasiyata lil waris, hadis ini pun sudah diperkuat oleh ijma' ulama. Ini artinya hadis yang sangat kuat, kemudian dikuatkan dengan ijma' ulama dan diamalkan bahwa ahli waris tidak mendapatkan wasiat. Kemudian selain menasakh hukum yang ada di alam Quran, sunnah nabawiyah juga memiliki otoritas atau kekuatan tersendiri dalam mendatangkan syariat. Contohnya seperti pengharaman terhadap makan daging hewan yang bertaring, atau syariat yang menjelaskan tentang hukum zakat Idul Fitri. Hal-hal seperti ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian hadis Rasulullah SAW menjelaskan hukumnya. Ini berarti bahwa Rasulullah SAW dengan hadisnya memiliki otoritas untuk memberikan hukum. Akan tetapi apa? Itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang disifati perkataannya dengan jawami'ul kalim untuk menjelaskan kepada umat bahwa hukum-hukum ini semua semata-mata hanya untuk kemaslahatan para umat manusia, dan sebagai bukti bahwasanya kita taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.